Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami Ji. Kali ini Mami Ji buat ini risoles, tapi rasanya tuh creamy banget dan enak banget pastinya. Buat Mamis di rumah yang penasaran dengan resepnya, pastikan tonton videonya sampai habis ya. Ini risoles carbonara ala Mami Ji. Selamat menonton. Nah, sekarang langsung aja Mamis kita siapkan bahan-bahan untuk isiannya terlebih dahulu. Sudah ada di sini tertera, tinggal di capture aja. Nah, di sini Mami pakai sosis yang ukuran besar ya, Mams. Ini bisa diganti dengan daging asap. Sebenarnya lebih enak daging asap ya. Jadi lebih bagus sebenarnya Mami pakai daging asap aja dibandingin sosis. Mami lagi nggak ada, jadi pakai sosis aja. Nah, untuk air ini sendiri sebenarnya harusnya pakainya susu cair. Cuman Mami tuh lagi nggak ada, jadi pakai air aja deh, sama takaran SKF-nya Mami lebihin. Nah, selanjutnya di sini Mami juga udah siapkan seasoningnya. Nah, di sini Mami pakai oregano, tapi bisa di skip ya, Mams, kalau nggak ada. Nah, di sini yang harus ada itu pala bubuk. Jadi kalau nggak ada, Mami bisa pakai pala yang butir, terus nanti diparut. Itu nanti kayak nambah aroma gitu ya, Mams. Selanjutnya, di sini Mami udah siapkan kulit risolesnya. Ini elastis banget, dia udah Mami diamkan di kulkas ya selama 1 malam, dan hasilnya jadinya elastis seperti ini. Dia nggak sama sekali nggak sobek dan nggak mudah retak ya, Mams. Mami peras lagi seperti ini. Nah, setelah ini nanti Mami akan kasih tahu Mamis di rumah resep cara membuat kulit risoles yang elastis ini. Ini dia bahan-bahannya, Mams. Siapin ya, telur terigu, telur, minyak goreng, air, dan juga garam. Simple banget bahannya. Ini bahannya sudah Mami jadikan satu semuanya. Nah, ini airnya jangan ditambahin sekaligus ya, Mams. Jadi ditambahinnya itu sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Di sini Mami menggunakan wings, tapi kalau Mamis di rumah nggak ada, bisa pakai garpu ya. Tambahin sedikit demi sedikit airnya. Nah, kira-kira teksturnya jadinya seperti ini ya, Mams. Dia nggak terlalu encer juga dan nggak terlalu kental juga. Pokoknya dia teksturnya pas, jadinya seperti ini. Nah, ini ya tingkat kekentalannya ya, Mams. Bisa dilihat. Nanti bisa Mamis kira-kira sendiri aja deh ya. Selanjutnya di sini langsung aja kita buat dadarnya. Dadar lagi, kulit risolesnya. Ini pannya tadi sudah dipanaskan ya. Lalu kita masukin sekitar 1 centong setengah gitu deh ya. Nah, ini sudah jadi. Jadinya seperti ini, Mamis. Nah, ini tuh masih panas, jadi jangan diremes-remes dulu ya. Jadi ini dibiarin dulu ya. Tapi ini udah kelihatan elastis ya. Oke, selanjutnya setelah kulit risolesnya semua sudah selesai dibuat, kita langsung buat aja untuk isiannya. Nah, di sini Mami langsung masukin susu kental manisnya. Seperti Mami bilang tadi ya, kalau Mami di rumah mungkin ada susu cair, Mami bisa pakai susu cair untuk pengganti airnya. Jadi takaran dari susu kental manisnya ini bisa Mamis kurangi sesuai dengan seleranya Mamis ya. Kalau nggak dikurangi juga nggak apa-apa sih, terserah ya. Nah, ini sudah dimasukin air tadi. Selanjutnya masukin keju cheddar yang sudah diparut. Lalu diaduk sebentar, lalu masukin lada bubuk, lalu oregano, bubuk pala, terus garam dan juga kaldu bubuk secukupnya ya, Mams. Nah, ini kita hidupkan apinya tapi pakai api kecil aja ya, Mams. Kita aduk-aduk. Kalau dia sudah kayak panas gini ya, nah, sudah agak berubah sedikit, kita masukin margarinnya, lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, ini kira-kira sudah seperti ini ya, Mams. Langsung aja kita masukin sosisnya. Seperti Mami bilang ya, seharusnya sih pakai daging asap. Biasanya Mami pakai daging asap, dia lebih wangi ya, lebih enak sih sebenarnya rasanya. Tapi berhubung lagi nggak ada, nggak apa-apa deh pakai sosis ya. Lanjut masukin makaroninya, diaduk-aduk. Aduk-aduk terus ya, Mamis. Nah, ini apinya Mami kecilin ya. Oke. Selanjutnya lalu masukin telur. Nah, diaduk-aduk. Oke.
sampai dia telurnya tercampur rata ya mams. Nah selanjutnya ini apinya sudah mati ya mams, sudah dimatikan karena sudah set. Nah langsung masukin mayonesnya. Nah mayonesnya ini sebenarnya kalau bisa agak banyakan ya, pasti lebih enak rasanya. Ini mami salah takaran sih sebenarnya, takarannya sedikit banget mayonesnya ya, harusnya dibanyakin biar lebih enak. Nah itu sudah jadi mams. Lanjut kita akan bentuk risolesnya. Di sini siapkan 1 lembar kulit risoles. Terus kita beri sekitar 1 sendok makan bahan isian yang sudah dimasak tadi. Langsung kita bentuk risol seperti ini. Bentuknya perlahan-lahan aja mamis ya. Ini kalau kurang rapi bisa kita rapihin lagi. Nah kira-kira jadinya seperti ini ya mamis. Kita sisihkan. Lanjut kita buat risolesnya sampai selesai ya mams. Nah selanjutnya di sini kita akan membalur risolesnya dengan tepung crispy ya. Di sini mami sudah siapkan bahan pembalurnya, ini terdiri dari terigu dan air. Ini bisa dikira-kira aja ya mams jika kekentalannya ya. Nah di sini mami juga sudah siapin tepung crispy-nya tadi. Nah lanjut kita balur, lalu kita letakkan di tepung crispy-nya. Kalau mau pakai telur pembalurnya juga boleh, tapi terus terang mami lebih suka kalau pakai adonan terigu seperti ini sih ya. Menurut mami kayaknya adonan tepung crispy-nya ini lebih nempel aja, kalau pakai telur kayak nggak terlalu nempel gitu. Harus 2 kali membalurnya baru dia nempel. Nah kita sisihin, masuk dalam wadah. Nah ini setelah sudah selesai semuanya ya mams, jadinya tuh banyak banget, jadi 30 pieces. Bayangin ini bahan-bahannya sebenarnya mami sebenarnya bahan-bahan yang ada di kulkas aja sih yang dimanfaatin ya, tapi hasilnya tuh bisa banyak banget dan ini bisa jadi cemilan. Ini sisanya mami simpan di dalam box kontainer box gitu ya, untuk disimpan di freezer untuk cemilan nanti, dan sisanya nanti digoreng semua untuk kita bagi-bagiin sama tetangga. Nah lanjut mami goreng dengan menggunakan minyak yang tidak terlalu panas ya. Ini minyaknya dalam keadaan hangat langsung kita masukin, nggak masalah ya mams. Mami pakai api sedang di sini ya mams. Kita goreng sampai kuning keemasan. Jadi ini simple banget cara buatnya ya mams, dan rasanya itu enak banget dan creamy pokoknya. Jadi mamis di rumah wajib banget coba resep ini di rumah, terutama buat anak-anak tuh suka banget sama resep ini pastinya. Terutama anak aku yang notabene suka banget sama carbonara, ini favoritnya dia banget, dari tadi dia nyomotin isiannya. Nah ini setelah sudah mami goreng mamis jadinya seperti ini. Ini enak banget dan pastinya bisa jadi ide bisnis dan juga bisa jadi ide cemilan untuk keluarga mamis. Nah buat mamis jangan lupa untuk coba resep ini di rumah ya mamis. Terima kasih mamis sudah menonton resep ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resep Mami J dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk kasih komen yang positif ya mamis. Oke mamis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.